Apakah Deddy Mulyadi terlibat dalam kasus korupsi Bupati Bekasi? Emangnya izin proyek itu bisa jalan tanpa sepengetahuan gubernur? Setiap proyek besar, apalagi yang menyangkut tata ruang, lingkungan, dan lintas kewenangan, masa sih gubernur benar-benar nggak tahu apa-apa? Lucu-lucu. Setiap ada bupati kena OTT, yang diseret justru gubernurnya. Seolah-olah di negeri ini yang tidak pegang proyek harus ikut bertanggung jawab atas proyek yang tidak ia kendalikan. Salam waras, sampurasun. Ada yang berkata, mana mungkin proyek sebesar itu gubernur tidak tahu. Maka KDM harus ikut diperiksa. Kalimat ini terdengar lantang, tapi lemah secara logika dan keliru secara hukum. Kita luruskan soal kewenangan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kabupaten adalah entitas otonom. Bupati adalah pengguna anggaran di wilayahnya, bukan gubernur. Proyek di Kabupaten Bekasi mulai dari perencanaan, lelang, hingga penetapan pemenang berada di bawah kewenangan Bupati dan OPD setempat, bukan Gubernur Jawa Barat. Gubernur bukan atasan Bupati secara administratif. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat dengan fungsi pembinaan dan pengawasan umum, bukan pengendali teknis proyek kabupaten. Tahu tidak sama dengan bertanggung jawab. Dalam hukum pidana yang dicari bukan siapa yang tahu, melainkan siapa yang memberi perintah, siapa yang menerima manfaat, siapa yang ikut mengatur. Kalau logika tahu bersalah dipakai, maka menteri harus bertanggung jawab atas semua korupsi di daerah, karena mana mungkin menteri tidak tahu. Dan presiden harus ikut diperiksa atas semua kasus di Indonesia, karena mana mungkin seorang presiden tidak tahu. Ini kan logika yang absurd dan tidak dikenal dalam hukum pidana. KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi kebencian. OTT bukan perkara opini, tapi peristiwa hukum. Ada uang, ada waktu, ada pihak pemberi, dan ada pihak penerima. Jika KPK menemukan aliran dana, perintah, atau peran gubernur, maka tanpa dipinta oleh lu pun, KPK akan bertindak. Faktanya, sampai hari ini tidak ada satupun bukti yang menunjukkan keterlibatan KDM dalam perkara tersebut. Maka, narasi KDM harus ikut diperiksa bukanlah suara keadilan, melainkan upaya menyeret nama orang lain agar kesalahan tidak tampak berdiri sendiri. Negara ini berdiri di atas hukum, bro, bukan prasangka. Keadilan ditegakkan dengan fakta dan kemenangan, bukan dengan teriakan dan kebencian politik. Kalau ingin kritis, silahkan, tapi kritik yang cerdas, selalu taat logika dan hukum. Kalau mau menegakkan keadilan, pakai bukti, bukan dengki. Kalau mau mengkritik, taati hukum, bukan narasi kebencian. Dan kalau masih percaya bahwa tahu itu sama dengan bersalah, maka masalah kita bukan pada korupsi, tapi pada cara berpikir. Salam hormat, sampurasun.